Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmadani, BP 181107-1005 dari 2D4 Teknik Telekomunikasi, jurusan Elektro, Politeknik Negeri Padang. Di sini kita akan membahas dua materi, yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, identitas nasional serta kasus bendera. Video ini untuk memenuhi ujian semester mata kuliah kewarganegaraan. Audio Jungle. Aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita dapat menanggulangi dengan tidak melakukan aktivitas ibadah yang di luar rumah. Dan tidak boleh berkumpul bersama-sama. Lebih baik dilakukan di rumah saja. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebaiknya dalam menghadapi COVID-19, kita tidak mengikuti aktivitas di luar dan bersama-sama mengingatkan untuk tidak keluar dan menjaga kesehatan seperti pakai masker keluar rumah dan pakai hand sanitizer apabila keluar rumah. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan bersama-sama dan bersatu dalam menghadapi COVID-19 ini, bersama berada di rumah untuk tidak keluar rumah dan menjaga kesehatan sesama manusia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dalam menghadapi COVID-19 ini, kita bersama-sama menjalankan aturan pemerintah yang ada dengan rasa tanggung jawab dan ditetapkan bersama-sama menangani COVID-19 ini. Audio Jungle. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melakukan dengan adil dan tidak membeda-bedakan orang positif COVID-19 dan orang yang tidak positif COVID-19, serta petugas kesehatan yang bertugas melindungi dan menangani COVID-19 ini dengan mencerminkan seperti kekeluargaan sesama manusia. Audio Jungle. Menghadapi pandemi COVID-19, inilah yang dilakukan di rumah aja untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, kita harus menyikapi COVID-19 dengan mengutamakan kesehatan kita. Kita harus memperhatikan kesehatan kita upaya untuk tidak keluar rumah. Dan apabila keluar, kita harus memakai masker, mencuci tangan apabila melakukan apapun, dan mengatur jarak apabila bertemu dengan seseorang. Audio Jungle. Sebagai mahasiswa, untuk memperhatikan COVID-19 ini, semua perguruan tinggi memindahkan dengan belajar online. Maka mahasiswa belajar di rumah. Jadi, sebagai mahasiswa, mengerjakan tugas bisa di rumah dan itu bisa membantu pemerintah untuk memberhentikan COVID-19 ini. Audio Jungle. Sebagai anggota keluarga,
Untuk mencegah penularan pandemi COVID-19, sebagai anggota keluarga, kita harus memperhatikan keluarga di rumah. Karena apabila kita dari luar rumah, kita harus membersihkan badan kita dan harus menjaga kesehatan kita supaya tidak ketularan oleh keluarga yang ada di rumah. Sebagai anggota masyarakat, kita sebagai masyarakat harus mengikuti pemerintah. Di rumah aja dengan tidak membuat acara dan tidak ada keramaian, dengan mengatur jarak sesama masyarakat. Dan apabila terkena COVID-19, janganlah kita jauhi korban dan keluarganya. Dan sebaiknya kita memberi semangat kepada penderita atau korban COVID tersebut. Audio Jungle. Audio Jungle. Identitas nasional. Pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas yang tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kata nasional dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Audio Jungle. Parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan mencari ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut. Yang pertama, pola perilaku. Yang kedua, lambang-lambang. Yang ketiga, alat perlengkapan. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional di Indonesia berdasarkan ukuran parameter sosiologis dan suku bangsa, kebudayaan dan bahasa maupun fisik seperti kondisi geografi. Audio Jungle. Unsur pembentuk. Yang pertama, unsur sejarah. Perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia pada akhirnya menjadi suatu nilai yang sangat mengkristal dalam jiwa bangsa Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, sekaligus semangat juang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi kebanggaan sebagai identitas nasional bagi Indonesia. Audio Jungle. Yang kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi 3 unsur. Yang pertama, akal budi. Akal budi adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam interaksi antara sesama maupun antara pimpinan dengan staf, anak dengan orang tua. Yang kedua, peradaban. Peradaban adalah beberapa aspek yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, dan hankam. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional seperti prestasi anak bangsa dan karya anak bangsa. Audio Jungle.
Budaya unggul. Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat yang baik. Kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, maju, makmur, serta adil atau berkesejahteraan. Audio Jungle. Yang keempat, suku bangsa. Identitas nasional dalam aspek suku bangsa yang majemuk atau aneka ragam. Majemuk atau aneka ragamnya suku bangsa dimaksud adalah dapat terlihat dari jumlah suku bangsa lebih kurang dari 300 suku bangsa dengan bahasa yang sangat berbeda-beda. Audio Jungle. Yang kelima, agama. Agama adalah dalam identitas nasional memiliki aspek agama adalah masyarakat agamis dan memiliki hubungan antar umat beragama yang rukun. Di samping itu, menurut Undang-Undang Nomor 16 1969, negara Indonesia mengakui multi agama yang dianut, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Audio Jungle. Yang keenam, bahasa. Bahasa adalah satu atribut bangsa di samping sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung. Sebagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara, bahasa Melayu ini pada tahun 1928 diterapkan oleh pemuda dari berbagai suku bangsa di Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Kasus bendera. Kasus ini kejadian yang sangat memilukan terjadi di Bandung, ditandai dengan pembakaran sangsaka merah putih, bendera yang menjadi lambang kebanggaan negara ini. Bendera yang telah menjadi pusaka dari para pejuang kemerdekaan. Bendera yang telah dimerahi oleh darah pejuang dan diputihi oleh niat suci perjuangan mereka yang tulus. Dalam kasus pembakaran bendera sangsaka merah putih ini, maka dari itu kita harus memperjuangkan bendera merah putih dan mempertahankan harga diri martabat sebagai bangsa Indonesia. Melainkan berlanjut pada perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Audio Jungle. Baiklah, sampai di sini video saya tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19 dan identitas nasional serta kasus bendera. Dan jagalah kesehatan, jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19 ini. Bersama kita cegah penyebaran COVID-19. Baiklah, saya Dian Rahmadani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.